Hey, 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 hey. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya pagi yang sangat luar biasa ini? Walaupun di tempat aku ini dari mulai kemarin itu sudah hujannya lebat. Ini baru aja matahari sejenak menunjukkan senyumnya kepada kita. Dan juga kita juga prihatin sekali atas apa yang terjadi di meletusnya Gunung Semeru. Percaya bahwa Tuhan pun pasti memberkati mereka di dalam suasana yang seperti demikian. Walaupun seperti begini, tetapi Tuhan tetap berkenan untuk berperkara dan mengunjungi mereka untuk memberikan penghiburan yang sangat luar biasa. Teman-teman yang ada kejadian di Gunung Semeru, kuatkan hati, panggil nama Tuhan, karena memang pada saat inilah kita ditegur agar mau menyadarkan diri bahwa kejadian di bumi ini pun sebenarnya adalah dalam kedaulatan daripada Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehatkah? Semangatkah? Bersukacitakah? Biarlah pagi yang sangat luar biasa ini di pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan itu, topiknya kita ini adalah dia dan aku jatuh dalam dosa. Tetapi sebelum itu, biarlah teman-teman izinkan aku untuk bernyanyi lagi. Tetapi hari ini lagu yang akan kunyanyikan adalah Jangan Kamu Takut. Sorry. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun berhibur kala tak senang, lagi pun beri kuat bila kau masuk terang. Hai, tidak pernah kelak dia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Meskipun berlalu suka dan celah, meski angin ribut dengan sukanya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap. Hai, tidak pernah telah dia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Itu tadi lagunya. Jangan
kamu takut. Ini memang faktanya yang ada. Kalau mau kita perhatikan sejenak, kembali kita kepada pelajaran kita kemarin, di mana tidak baik seorang laki-laki untuk sendiri, maka Tuhan pun menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk daripada laki-laki itu, dan dipersembahkan Tuhan itu kepada si laki-laki. Dan si laki-laki berkata, si Adam berkata, bahwa dia adalah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Dia adalah aku adalah dia. Maka keputusan daripada yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, laki-laki dan perempuan harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dia dengan istrinya dan memulai kehidupan yang baru. Dan di mana kita lihat di sana pun itu ekspresi daripada seorang laki-laki ataupun si Adam itu melihat si Hawa, dia adalah seorang permata hatinya yang dicintainya, dan dia mau menghabiskan waktu kepada si Hawa. Dan yang terakhir juga kemarin kita sudah mendengarkan bagaimanapun juga si Hawa, seperti apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan itu di Keluaran pasal 2 ayat 18, bahwa dikatakan di sana perempuan itu dijadikan menjadi helpmeet. Artinya itu helpmeet itu adalah teman sejawat, setara, untuk bersama-sama mereka menanggulangin menuju petualangan daripada kehidupan itu bersama-sama. Dan kemarin pun juga yang terakhir hari Jumat kemarin, aku sudah memperkenalkan istriku dengan waktu yang sama adalah ulang tahunnya, di mana kami saling mengasihi satu sama yang lain. Itulah sebenarnya tujuan daripada kenapa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, kepercayaan yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu kepada laki-laki dan perempuan ini, yang dipimpin oleh laki-laki untuk mengarungi kehidupan daripada Taman Eden itu, dan sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk apa? Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di sana. Walaupun pernyataan daripada Tuhan itu, semua buah yang ada di taman akan menjadi makananmu. Akan tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu bunga pengetahuan yang baik dan yang buruk, jangan kamu makan. Dengan kata lain teman-teman, bahwa dua-duanya mereka ini mengerti dan mentaatinya. Dan juga waktu yang sama kita lihat di sini itu bahwa mereka sudah menikmatinya, menjalani kehidupan di Taman Eden tanpa pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, nah ini yang menjadi persoalan kita pagi yang sangat luar biasa ini. Dan dari mulai sini nanti kita akan terus membahas pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan itu. Seperti apa yang sudah kuceritakan tadi, bahwa titelnya kita itu adalah dia dan aku. Maksudnya itu si Hawa dan si Adam jatuh ke dalam dosa. Benar itu teman-teman. Sesungguhnya sebelum kita bahas selanjutnya kenapa si Hawa itu jatuh dalam dosa. Itu pula yang menjadi pertanyaan kita ya. Tapi sebelumnya, biarkanlah aku dulu membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Biar kita lebih enak lagi dasar daripada kebenaran itu, supaya kita mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan si Hawa maupun si Adam itu. Kebacakan ya. Di 1 Korintus pasal 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita lihat daripada konteks ini tadi di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, teman-teman, semua orang akan mendapatkan cobaan, ujian. Termasuklah si Adam
dan Hawa. Nah, pertanyaannya kita itu kan, kalau dilihat daripada pihak Tuhan, Tuhan jadi menjelaskan di sini kepada kita, akan diizinkan Tuhan itu satu ujian dalam kehidupan yang mana kita mampu, yang mana kita bisa. Kedua juga, tidak melebihi daripada kemampuan kita. Dengan kata lain, bahwa cobaan itu bukan pemaksaan. Bukan soal kekuasaan daripada yang lain, tidak. Karena kita juga harus menyadari bahwa ujian itu cuma diletakkan di sana. Diletakkan di sana dengan seksama, dan buktinya si Adam dan Hawa bisa mengikutinya. Beberapa saat setelah Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka, buah pohon yang ada di tengah-tengah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Dan mereka memang tidak memakannya. Tetapi pertanyaannya kita ini sekarang, kenapa sampai si Hawa maupun si Adam jatuh ke dalam dosa? Nah, disinilah teman-teman, seperti apa yang sudah kuceritakan kemarin kepada kita. Ketika dua belah pihak ini, si Adam dan Hawa, tidak berfungsi, tidak mau memungsikan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena si Hawa kan untuk mendukung, menopang dan memberikan semangat, ataupun dijelaskan di sana kalau dari bahasa sononya, that Eve is to complete Adam in the way that they should go. But what happened is that Eve was competing, not completed, competing Adam by took the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Jadi kita lihat di sana itu karena si Hawa ini yang menjadi satu kelemahan daripada masuknya dosa itu kepada manusia. Jadi kita lihat di sini teman-teman, bahwa kubacakanlah dulu ya, biar kita pun juga didasarkan oleh firman Tuhan itu di Kejadian pasal 3, di mana dijelaskan di sini kepada kita bahwa dijelaskan di sini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun jangan kamu makan, katanya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi kita lihat di sini itu ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan, kenapa si Hawa itu terjatuh ke dalam dosa. Nomor satu, dia memberikan kesempatan kepada si ular untuk mendengarkan perkataan. Itu betul. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat kebenaran daripada firman Tuhan itu, waspadalah dan berjaga-jagalah kamu, karena si iblis sama seperti harimau, singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dan apabila
mangsa itu mau memberikan kesempatan, pasti akan diterkamnya. Jadi masalah yang terjadi, kita lihat di sini teman-teman, bahwa kenapa sampai si Hawa itu jatuh ke dalam dosa ketika dia membiarkan dirinya jauh daripada suaminya dan tidak mau mendengarkan apa kata firman Tuhan, tapi mendengarkan apa kata ular itu sendiri. Dan ketika itu didengarnya, ketertarikannya mulailah, dan ketinggian hatinya mulailah terjadi dalam kehidupannya. Dan waktu dia mendengar itu, sebenarnya kan mendengar kata-kata bohong saja pun sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita memasukkannya ke dalam hati kita. Sebenarnya banyak sekali kata-kata yang sangat bohong dalam kehidupan umat manusia ini. Seperti apa yang terjadi dalam keadaan kita sekarang, teman-teman. Jujur saja, di mana di zamannya dulu sampai detik ini, itu seringkali kita temukan bahwa kebenaran itu disalahkan. Dan yang salah itu dilindungi dan dicoba untuk memberi suatu kekuatan agar dibenarkan. Teman-teman, kalau sudah salah itu tak ada benarnya di sana. Itu sudah pasti. Mau kita apakan pun dari sudut pandang manapun kita akan memandangnya, itu tetap salah. Kalau kita lihat juga kebenaran, yang mana kebenaran itu mau kita pandang dari sudut manapun itu, tidak pernah itu salah tetapi benar. Nah, kebenarannya yang terjadi di sini teman-teman, itu yang harus ditekankan oleh si Hawa. Walaupun dia sendirian, walaupun dia mempunyai suatu kelemahan, walaupun dia sangat rapuh sekali, apabila dia berpegang kepada kebenaran itu, pasti dia tidak akan jatuh. Karena ujian dalam kehidupan itu pun tidak melebihi daripada kemampuannya. Tetapi mau nggak dia? Inilah. Jadi ketika dia membukakan pintu kesempatan itu buat dosa, ini yang menjadi malapetaka buat manusia itu. Dijelaskan di sini, katanya tadi bahwa dia mendengarkan perkataan daripada si ular itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Nah, itu kan pertanyaan namanya itu. Jadi trik-trik yang dipakai oleh musuh itu ataupun kebohongan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita menetapkan diri untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran? Nah, di satu sisi si Hawa ini sudah benar. Cuman kebenaran itu tidak dipertahankannya, tidak dihidupinya, tidak dipercayainya lagi. Karena apa? Karena dia sudah memperhatikan kesombongan dirinya sendiri. Kalau kesombongan diri itu namanya seseorang yang tidak mau taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan itu adalah kebenaran itu, sehingga kebenaran itu yang membebaskan seorang itu. Kalau sampai orang itu melanggar daripada kebenaran itu, pasti dia dituntut salah. Nah, kubacakan sekali lagi ya teman-teman ya. Kata perempuan itu, dijelaskannya di sini, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi katanya, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, bagus ini udah, jangan kamu makan ataupun jangan kamu makan, nanti kamu mati. Dijelaskan di sini teman-teman bahwa jangan kamu makan karena itu perintah Tuhan. Andai kata si Hawa ini berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, pasti dia tidak bersalah. Pasti dia tidak melanggar peraturan Tuhan. Pasti dia tidak diusir dari Taman Eden itu. Pasti dia kehidupannya masih di dalam kekudusan. Ini kesempatan yang diberikan kepada si Hawa ketika dia sendirian. Jadi teman-teman, di dalam kelemahan kita itulah
cobaan itu datang kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan diri dalam kehidupan kita? Kita harus berpegang teguh kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan itu. Akhirnya apa? Begitu dia melihat, setelah dia mendengar, adanya satu harapan bahwa kalau kau makan buah itu, kau tidak akan mati, akan tetapi kau akan sama seperti Tuhan. Nah, pertanyaannya kita ini kan menjadi satu pertanyaan, benarkah apabila seseorang itu melanggar peraturan Tuhan, bisa menjadi sama seperti Tuhan? Benarkah itu ketika seseorang itu tidak taat kepada perintah Tuhan dan dia bisa menjadi seperti Tuhan? Ini kelicikan daripada pemakaian kata ini sangat berbahaya sekali. Jadi sesungguhnya ayo kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam kebenaran saja kehidupan kita sehingga kita dibebaskan. Lihat apa yang terjadi ketika dia memperhatikan perkataan-perkataan bohong itu. Perkataan-perkataan yang tipu muslihat. Perkataan-perkataan yang tidak benar. Benar itu teman-teman, sekali lagi kita diingatkan agar kita mau memperhatikan hal yang seperti ini. Seperti apa yang sudah diceritakan kepada kita dengan adanya isu kenapa tiba-tiba Gunung Semeru itu meletus sedangkan masyarakat tidak diperingatkan. Nah, inilah penyelidikan ini yang terjadi karena apa? Karena dibilang di sini itu apabila diingatkan pasti akan mendapatkan satu keselamatan. Tetapi apa mau dikata? Ada 13-14 orang sudah sirna hidupnya dan beberapa orang yang luka-luka parah karena katanya tidak diberikan warning ataupun peringatan dini. Benarkah seperti demikian? Nah, nanti kita dengarkanlah berita-beritanya yang patut untuk kita dengarkan ya, supaya jelas sekali di sana. Dan apabila ini andai kata ini sudah ada peringatan dini kepada masyarakat setempat terlebih-lebih daripada di kaki Gunung Semeru itu, dan juga aliran daripada debu-debu itu nanti turun, kalau itu diperingatkan pasti mereka bisa cepat keluar. Dan kalau sudah diperingatkan pula, ini pula yang menjadi pertanyaan buat kita ya. Kalau sampai mereka ini sudah diperingatkan sedini mungkin, terus mereka masih tetap tinggal di sana, ini kan menjadi satu malapetaka yang sangat mengerikan sekali. Dengan arti kata, mau satu jiwa pun itu sampai dia mati, ini kan sayang sekali. Tidak berharga sekali hidup itu. Nah, kalau ini sampai terjadi ya, sesudah dikasih peringatan dini, terus orang itu tidak mau keluar dari situ secepat mungkin, sesegera mungkin, dan dia lebih mementingkan mempertahankan sapinya, ternaknya, rumah gubuknya, atau apanya lah di situ itu, melebihi daripada dirinya sendiri. Ini sudah keterlaluan. Namanya sudah keterlaluan. Karena tak ada gunanya materi-materi itu dipertahankan sedangkan dirinya sendiri adalah sangat berharga sekali kepada sanak saudaranya maupun kepada dirinya maupun kepada Tuhan maupun kepada negara. Ini kan fakta. Ini kan sebenarnya. Makanya dikasih peringatan dini. Nah, kalau orang itu masih sampai tinggal, ya berarti orang itu yang salah. Kenapa? Karena kebenaran itu sudah disampaikan oleh yang memperingatkan dini agar mereka di kaki gunung itu secepatnya keluar dari situ karena Gunung Semeru sebentar lagi akan meletus. Terjadilah meletus kemarin itu, kawan. Itu fakta. Dan kita melihat sendiri gemuruh daripada muntahan daripada Gunung Semeru itu dengan abu vulkaniknya itu mengerikan sekali.
Dan itu bisa sampai mencapai sampai 10 sampai 12 km dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan membuat orang sesak napas. Akan tetapi sangat disayangkan orang ini pun sirna karena tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Dan tidak mau secepat mungkin lari dari situ. Kalau itu pun terjadi dalam kehidupan daripada si Hawa ini, aku yakin dan percaya pasti dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, ini banyak warning kepada kita. Banyak peringatan-peringatan dini yang patut untuk kita perhatikan di hari ini. Bagaimana pemerintah dengan gencarnya memperingatkan setiap orang kita umat di Indonesia ini agar kita berjaga-jaga, agar kita tetap sehat, agar kita menjauhi hal-hal yang kerumunan-kerumunan, karena dikatakan di sini itu bahwa si COVID ini bukan hal yang mudah. Tak akan terjadi, COVID itu akan merenggutmu apabila kau menjauhinya, mau taat kepada perintah daripada daripada pemerintahan kita. Dan kita jangan contoh orang-orang yang kesombongannya sangat sombong sekali, sudah dilarang masih berkerumun-kerumun lagi, mau mengekspresikan satu politisi ataupun satu keinginan-keinginan yang sia-sia untuk menentang Tuhan, karena mereka pun mau disuruh-suruh dan dibayar. Untuk apa yang seperti begitu? Hargailah jiwamu. Karena ketika engkau tidak menghargai jiwamu, tidak ada lagi orang yang mau menghargai jiwamu. Teman-teman, dijelaskan di sini, upah daripada dosa adalah kematian dan dibuang ke neraka. Gak boleh kita main-main. Ketika warning itu, ketika peringatan itu, mau dini, mau nanti, mau segera, mau belakangan, tetap kita harus berhati-hati. Tetap kita harus mau hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itulah kau dibebaskan. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus Yesus tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini peringatan-peringatan yang sangat konsisten buat kita. Kenapa? Itulah kebenaran itu. Ketika kebenaran itu kita terima, berarti kita sangat sayang kepada jiwa kita. Berarti kita sangat sayang kepada sanak saudara kita yang memperingatkan mereka pun jangan pergi ke neraka. Nanti kita lanjutkan ini teman-teman di pandangan Ucok selanjutnya, karena memang saat ini kita diingatkan kembali, kenapa mesti kau berbuat dosa kalau bisa kau tidak berbuat dosa. Nanti kita lihat kenapa sampai si Hawa itu berbuat dosa. Hari Jumat nanti akan kita bahas lagi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok dari kebenaran daripada firman Tuhan ini. Tetap sehat, tetap semangat, dengarkan peringatan-peringatan sehingga kita pun diingatkan. Ketika kita diingatkan, kita pun jangan panik, tetapi berserahlah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja ada keselamatan. Selamat beraktivitas, dan jangan lupa juga teman-teman like dan subscribe, dan juga tolong di-share juga kepada teman-temannya sehingga kita pun terus diupdate oleh berita-berita tentang pandangan Ucok mengenai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah benar, karena kebenaran itu yang membebaskan kita daripada kutuk dosa. Terima kasih, selamat beraktivitas.